warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan ya teman-teman kajian I'rab Al-Qur'an ya. Alhamdulillah setiap harinya kita mengadakan kajian I'rab yang mana teman-teman selalu istiqomah gitu. Istiqomah ini yang membuat saya semakin semangat gitu. Alhamdulillah pada hari ini ya, pada hari Rabu ini kita sudah menginjak surat baru ya. Kalau kemarin kita sudah menghatamkan surat Al-Buruj ya, kita sudah pindah surat Al-Insyiqaq. Sudah di ini semuanya ya, sudah dibuka halamannya. Yang punya kitabnya versi PDF ya, halaman 5033. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bareng-bareng membaca surah Al-Fatihah. Ala hadini ya haqqul lini atil sal Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin. I'rabu suratil al-insyiqaq. I'rab surat al-insyiqaq. Ayat yang pertama, idzas sama'u insyaqqat. Atau kalau kita baca ya versi tajwidnya ya, idzas sama'u syaqqat. Idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Jadi idza ini adalah bentuk dzaraf ya, dzaraf zaman gitu. Dzaraf zaman yang mana zamannya adalah zaman mustaqbal ya. Zaman yang akan datang. Bukan zaman madhi ya atau hadir, tetapi zamannya adalah al-mustaqbal. Tadhammana makna syarti, yang mana idza di sini mengandung arti syarat ya, mengandung makna syarat. Jadi ketika ada syarat pasti ada apa? Jawab ya. Seperti kemarin ya, di ayat sebelumnya kan ada qasam ya, ada jawab qasam gitu. Nah, jadi sepaket ya, ada fiil, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar kayak gitu. Jadi kalau idzanya mengandung makna syarat, maka membutuhkan apa? Jawab gitu. Mabniun ala sukuni, di sini dia mabni sukun ya, di atas alifnya ya, dan tidak boleh dizahirkan karena alif. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati i'rab nasab ya, karena dzaraf ya. Dzaraf itu termasuk min mansubatil asma ya, isim-isim yang pasti dibaca nasab gitu. Wa huwa muta'alliqun bi jawabihi alladzi dhahaba al-ulama'u fi takdirhi ila ma yati. Dia terkait pada jawabnya ya. Jadi membutuhkan jawab yang mana jawabnya itu banyak versi ya, banyak pendapat para ulama ya dalam takdirnya, karena di sini rata-rata dimahdzuf gitu. Jadi ada beberapa versi ini jawabnya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ada 5 sih, ada 5. Karena yang 6 itu dia ini dijadikan dzaraf yang tidak memakai makna syarat gitu. Oke, versi yang pertama ya, pendapat ulama yang pertama, jawabu idza mahdzufun. Jadi jawab dari idza ini mahdzuf, dibuang.
liyadhhaba al-muqaddiru fi taqdirihi kulla madzhabin. Rata-rata ulama ya, mufassir ini menafsirkan atau mengira-ngirakan ya, takdirnya adalah ya, ai idzas sama ya, idzas sama insyaqqat. Idzas sama insyaqqat maka bu'istum au juzitum. Ketika langit itu terbelah ya, atau terpecah ya, atau retak dan lain sebagainya ya, dan makna yang sepadan seperti itu ya, intinya langit ketika hari kiamat maka langit itu akan pecah, akan belah dan lain sebagainya. Maka ini jawabnya, bu'istum au juzitum, maka kalian semua akan dibangkitkan gitu ya. Jadi ketika hari kiamat, ketika langit itu sudah terbelah atau pecah, maka kalian akan bu'istu, akan dibangkitkan. Au juzitum atau dikasih ya balasan atas apa-apa yang telah kalian perbuat selama di dunia. Wa nahwu dzalika mimma dalat alai as-suratu al-karimatu. Dilalahnya itu diambil dari isi dalam surat ini kan. Karena ketika dalam ayat ini ya, Allah pengen menjelaskan ketika hari kiamat itu ya, kita semua ya, manusia itu akan menemui ya amal perbuatan ketika mereka perbuat di dunia ya. Ketika perbuatannya baik, maka yang akan didapatkan adalah balasan yang baik. Ketika dia berbuat yang tidak baik, maka balasan juga tidak baik gitu kan. Itu diambil dilalahnya ya dari surat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jawabnya idza ya. Jawabu idza mahdzufun. Ini mahdzuf juga. Iktifa'an bima ulima fi misliha fi suratai at-takwiri wal infitori. Nah, jawabnya idza ini mahdzuf yang mana dicukupkan ya. Jawabnya ini diambil dari surat at-takwir dan al-infitor. Jadi hampir sama ya, istilahnya ya, metodenya atau surat al-insyiqaq, al-infitor, at-takwir ini hampir sama. Polanya seperti ini gitu. Ya, polanya di at-takwir, al-infitor juga sama gitu. Idza, lalu jawabnya ada. Kalau at-takwir itu jawabnya di alimah ya, di ayat tadi saya cari ya. Kalau di al-infitor dulu ya. Al-infitor itu di ayat yang kelima ya. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhar. Jadi polanya sama. Jawabnya ketika ya, itu kan menjelaskan hari kiamat juga kan. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari diapakan tuh? Kuwirat saya. Idza syamsu kuwirat apa matahari? Mawjud benar. Jadi itu semuanya menjelaskan kejadian pada hari kiamat. Maka alimat nafsun ma qaddamat wa akhara. Maka setiap jiwa ya, setiap manusia, siapapun itu akan mengetahui ya, akan mendapati perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan gitu. Itu yang di al-infitor. Kalau di at-takwir versinya itu di ayat yang ke-14 itu. Alimat nafsun ma ahdarat. Maka setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Entah itu dari amal soleh maupun amal yang toleh gitu. Amal baik ataupun amal yang kurang baik. Nah, jadi sama at-takwir juga idza syamsu kuwirat ya. Ketika langit terbelah. At-takwir di pada abasa. Digulung atau hilang cahayanya. Itu juga sama, menjelaskan hari kiamat seperti itu. Ya, tergulung ya, Akhi Budiansa. Hilang cahayanya maksudnya. Ya, menjelaskan seperti itu ya. Jadi at-takwir, al-infitor ya, al-insyiqaq, polanya sama. Maka jawabnya yang di sini versinya adalah diambil dari itu kan. Halimah, ketika langit ya terbelah atau terpecah, maka alimah
ya, orang-orang itu mengetahui, orang-orang akan mendapati ya apa-apa yang mereka perbuat. Nah, itu versi yang kedua. Yang ketiga, jawabu idza mahdzufun dalla alaihi famulakihi fil ayati al-karimati asadisati. Jawabnya idza ini mahdzuf juga ya. Yang mana dilalahnya diambil dari lafal famulaki. Maka manusia itu ya, famulaki di ayat keberapa itu? Di ayat ke-6 ya. Ya, yang ke-6 ya. Ya enggak? Budiansa. Yang mana ketika itu ya, ketika hari kiamat, maka kamu ya akan menemuinya ya. Berarti ketika kita membaca ini ya, terjemahan dari ayat ke-6, wahai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja keras ya menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi kita bekerja keras di dunia ini maksudnya apa? Kita beramal. Ya, kalau orang baik beramalnya apa? Baik ya. Nah, itu kan namanya bekerja keras ya. Bekerja atau beramal gitu. Kalau orang yang kurang baik berarti dia amalnya kurang baik juga gitu. Maka famulaki, dia akan menemui ya. Kalau di ayatnya di situ menemui Tuhannya. Jadi orang-orang itu ya ketika di dunia ya mengerjakan apapun dari hari ke hari itu hakikatnya adalah dia melangkah ya step by step atau langkah demi langkah akan menemui Tuhannya, yaitu akan menuju kematian itu kan. Iya enggak? Kita di dunia ini hakikatnya apa? Melangkah ya, melangkah menuju apa? Kematian kita, deadline kita gitu. Dan pada saat itu kita akan menemui Tuhan kita. Ai idza sama'u insyaqqat. Nah, ini tafsirannya ya. Idza as-sama'u insyaqqat laqa al-insanu qadhahu. Laqa al-insanu qadhahu. Jika langit itu terbelah, maka laqa al-insanu, maka manusia akan menemui qadhahu. Qadhan itu artinya apa? Artinya adalah usaha, kerja keras, ya, amal perbuatan yang dikerjakan gitu. Jadi ketika hari kiamat maka siapapun akan menemuinya. Tidak mungkin ya terluput satupun gitu amal perbuatan kita selama di dunia. Itu versi yang keberapa? Ketiga ya. Selanjutnya yang keempat. Jawabu idza huwa jumlatu usrubinidai fil ayati al-karimati as-sadisati. Yaitu pada jumlah uslub ya, uslub nida. Kalimat nida yang ada nidanya pada ayat keberapa? Ke-6 ya. Bitakdiri al-fa'i, dengan menakdirkan fa ya, dengan mengira-ngirakan ada fa-nya di situ. Berarti dalam ayatnya apa itu? Ayat yang ke-6 dibuka dulu. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jadi di situ kan ada uslub nida kan? Iya, itu kan huruf nida ya. Berarti jumlahnya itu namanya jumlah uslub nida. Maka versi yang keempat jawabnya di sini gitu. Dengan memengkodarkan fa jawab gitu. Wahai maka wahai kan. Nah, di situ dikasih fa ya. Maka wahai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja keras. Sudah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan apa? Menemuinya. Pasti kamu akan menemuinya. Nah, itu versi yang keberapa? Keempat ya. Lalu kelima, jawabu idza huwa adzinat ya. Adzinat fil ayati al-karimati al-khamisati. Nah, ini ada dua ya, ada dua ayat yang diulang ya. Ayat yang kedua dan kelima ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini ada dua pengulangan. Ayat 2 dan ayat yang kelima. Yang mana adzinat di sini ya, adzinat sebagai jawab dari syarat idza itu adalah adzinat yang pada ayat yang kelima. Wa takunu al-wawu zaidatun, dan wawunya di situ
dianggap wawu zaidah tambahan. Dianggap wawu tambahan saja. Lalu selanjutnya, wa dhahaba ba'dul ulama'i ila anna idza dzarfu zamanin lam yatadhamman makna syarti. Jadi versi yang keenam ini sebagian ulama ya, ulama tafsir mengatakan bahwa idza ini adalah dzaraf zaman, sama ya. Kalau dzaraf zamannya sama, keterangan waktu kan dzaraf zaman itu. Yang tadi waktunya apa dijelaskan? Waktu yang mustakbal. Tetapi di sini lam yatadhamman makna syarti, tidak mempunyai kandungan makna syarat gitu. Ketika enggak mengandung makna syarat berarti enggak butuh jawab kan gitu. Wa huwa muta'alliqun, kalau andaikan dia dijadikan ya dzaraf zaman yang tidak memakai makna syarat, berarti tetap ada ta'alluqnya. Dia muta'alliq ya, seperti jar majrur kan. Jar majrur kan muta'alliq kan, tidak bisa berdiri sendiri. Wa huwa muta'alliqun bi fi'lin muqaddarin. Dia terkait pada fi'il yang dimuqaddarkan. Ai uzkur idzas sama ya. Uzkur idzas sama'u. Ya. Ingatlah gitu. Ingatlah apabila langit terbelah. Ingatlah apabila langit telah terpecah gitu. Jadi memuqaddarkan apa? Fi'il uzkur, fi'il amar ya. Itu versi yang jawabnya ya, ada 5 dan satunya tadi bukan ini ya, bukan jawab tetapi versi idza yang tidak memakai makna syarat. Lalu lafal as-sama'u adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Sebagai fa'il yang mana i'rabnya pasti rafa kan karena fa'il. Wa alamatu rafi'i tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat apa? Dhammah. Li fi'lin mahdzufin, yang mana fa'il itu kan pasti ada fi'ilnya. Enggak ada cuman fa'il saja kan, enggak ada fi'ilnya. Enggak ada, enggak mungkin gitu. Ya, enggak mungkin. Pasti ada, setiap fi'il pasti ada fa'il. Maka dia membutuhkan fi'il. Mana fi'ilnya? Ternyata fi'ilnya adalah mahdzuf. Ai idza insyaqat as-sama'u. Jadi ada lafaz insyaqat yang dibuang di situ. Wal jumlatu minal fi'li al-mahdhufi. Jumlah maksudnya jumlah fi'liyah ya, karena terdiri dari fi'il fa'il ya. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari al-fi'li minal fi'li al-mahdhufi, dari fi'il mahdzuf tadi yaitu insyaqat, dan fa'ilnya yaitu as-sama'u fi mahali jarin. Dalam i'rab dia menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari dzaraf tadi ya, dzaraf zamannya. Ya, dzaraf zaman sebagai mudhofnya, ini sebagai apa? Mudhof ilaih. Insyaqat adalah ya, insyaqat ini terdiri dari dua ini ya, kalimah ya. Terdiri dari fi'il madhi dan ta' ta'nis ya. Insyaqa fi'lu madhi, fi'il madhi mabnun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersimpan jawazan takdiru dia ya. Karena ada ta' ta'nisnya ya. Kalau tidak ada berarti huwa. Tetapi kalau ada ta' ta'nis berarti jawazan takdiru apa? Hiya. Wal jumlah tunggal fi'li wal fa'ili, jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya apa? Insyaqat, dan ya fa'ilnya yaitu dhamir mustatir tadi, la mahalla laha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Dia sebagai apa? Tafsiriyatun, sebagai jumlah penjelas jumlah yang dimuqaddarkan tadi kan. As-sama ya. Tadi dari mana kita lihat apa? Kita mengetahui bahwa as-sama itu ada fi'il yang mahdzuf. Ya, karena ada tafsirnya tadi, yaitu insyaqat yang berada di apa? Di belakang itu gitu. Ini namanya jumlah tafsiriyah. Wa ta'u li ta'nisi, adapun taknya di situ ya, yang nempel di insyaqa itu tak ta'nis, yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Karena sama itu termasuk isim muannas. Harfun mabnun ala sukun, dia adalah termasuk huruf yang dia mabni apa? Sukun. Oke, selanjutnya ayat yang kedua ya.
Ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf. Wa adzina, lafal adzina adalah fi'lu madhin. Fi'il madhi mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Itu taknya enggak dibahas di sini ya. Itu ada tak taknisnya juga ya, sama seperti tadi ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru dia. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir, yang tersimpan secara jawaz, takdirnya apa? Hiya. Berarti hiya kembali tadi ya pada lafal as-sama ya. Wal jumlatu ma'tufatun. Jumlahnya ini fi'il fa'il itu tidak menempati i'rab ya, karena ma'tufah. Diatofkan ala at-tafsiriyah pada jumlah tafsirah tadi. Ya, insaqat tadi yang berada di belakang tadi. Nah, diatofkan di situ gitu. Makanya la mahallalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab. Wa ta'u li ta'nisi. Nah, ini ternyata di belakang ya penjelasnya. Taknya adalah tak taknis, harfun mabniun ala sukuni. Huruf mabni sukun. Li rabbiha allamu harfu jarin. Lamnya adalah apa? Huruf jar. Mabniun ala kasri. Dia mabni kasr. Wa rabbi, lafaz rabbi adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasrah. Rabbi. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li. Itu diganti ya, nunnya diganti min ya, bukan nata'alaku tetapi muta'alliqun ya. Muta'alliqun bil fi'li adzina ya. Terkait pada lafal adzina tadi. Waha dan ha adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang nempel di situ pada isim Rabbi itu mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati i'rab apa? Jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya lafaz Rabbi, Tuhannya kan gitu. Berarti ada dua kata yang digabung, mudhof ilaih. Li Rabbi ha. Rabbi majrur karena lam huruf jar, ha majrur karena apa? Mudhof ilaih. Wa huqqat, al wawu harfu atfin ya. Huqqat ada wawunya di sini huruf ataf. Wa huqqa adalah fi'lu madhin. Fi'il madhi mabniun alal fathi, mabni fathah juga. Wa huwa mabniun lil majhuli. Dia mabni majhul. Ya, fi'il majhul itu maksudnya kata kerja pasif ya. Di artinya ya. Bukan me ya. Tetapi di ya, dikenai pekerjaan. Itu namanya majhul ya. Huqqat. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan takdiru hiya. Adapun naibul fa'ilnya, jadi kalau fi'il majhul, mabni majhul itu membutuhkan apa? Naibul fa'il, bukan fa'il. Kalau fa'il itu pasti fi'ilnya itu berupa fi'il apa? Maklum gitu. Maklum itu kerja apa, kata kerja yang aktif ya. Di sini adalah dhamir mustatir jawazan takdiru hiya. Sama ya. Kembalinya pada as-sama ya. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, jumlah kalimat ya, yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya adalah ya ma'tufatun ala tafsiriyah, diatofkan pada lafal tafsiriyah tadi ya. Pada ayat yang pertama tadi ya, insaqat itu diatofkan di situ juga. Makanya la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab apapun gitu. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya tak taknis, harfun mabnun ala sukun, huruf mabni sukun. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Kita scroll ke bawah. Maksudnya apa? Yuqalu adzina lahu adzanan. Maksudnya tadi apa? Adzina ya kan? Wa adzinat li rabbiha. Maksudnya adalah istama'a lahu. Dengerin gitu. Jadi langit itu ketika disuruh terbelah ya terbelah, dengerin gitu. Dengerin apa yang diperintahkan Allah. Wal maksudu bi adzinat li rabbiha, dan maksud dari kalimat adzinat li rabbiha adalah annaha fa'alat fi inqiyadiha lillahi ta'ala. Fa'alat ya. Jadi langit tadi melakukan ya, melakukan hal yang diperintahkan Allah. Secara apa? Secara tunduk. Enggak bangkang ya. Kalau kita disuruh orang tua kita, ntar aja ya kan, enggak mau disuruh apa-apa gitu. Nah, itu makhluk Allah
termasuk langit itu ketika disuruh ya terbelah ya. Atau langit ketika disuruh pecah ya udah langsung gitu. Nah, itu dia secara tunduk gitu ya. Mengerjakan itu secara tunduk pada Allah. Hina aroda insyiqaqaha. Ketika Allah menginginkan terpecahnya, terbelahnya langit itu gitu. Fi'lal mitwa'i alladhi idza warada 'alai al-amru min jihatil muta'i ansota lahu wa ad'ana walam yamtani gitu. Ketika ya taat tadi ya, berarti apa tadi yang taat langit kan ya. Ketika dia taat itu ya atas apa ya yang diperintahkan dari jihah muto ya, dari zat yang ditaati, maka ansota lahu, maka nurut aja. Ansota lahu itu maksudnya nurut gitu, nurut nggak bangkang gitu ya, mendengarkan ya. Ansota itu sama ya, istama'a lahu, ansota lahu wa at'ana, dengerin ya, dan at'ana, mematuhin ya, dengerin dan nurutin, matuhin, walam yamtani, dan tidak ada pembangkangan sedikit pun ya, enggak ada, enggak ntar aja ya Allah, besok pagi aja kan, atau sebulan lagi, enggak, saat itu diperintah ya udah langsung gitu. Wa yuqalu huqqalahu ayyuf'ala kadza. Nah, jadi ketika ada lafaz huqqa, tadi kan ada lafaz huqqas kan. Ketika ada lafaz kalimat huqqalahu ayyuf'ala kadza, maksudnya apa? Ai sahha wa sabata wa sadaqa. Berarti benar-benar dia akan mengerjakan itu gitu. Benar-benar ya, dengan pasti akan menurutin apa yang diperintahkan Allah. Wa huqqas iya haqiqatun bi antun qada wa tuti'a wa tasma'an. Jadi secara pasti ya seharusnya emang seperti itu gitu. Karena dia adalah makhluk ya. Karena dia adalah makhluk Allah. Jadi makhluk ketika disuruh kholiknya ya sam'an wa ta'atan. Ya, sam'an wa ta'atan. Dengerin dan nurutin. Enggak cuma dengerin dan apa? Bangkang gitu. Enggak, tetapi sam'an wa ta'atan. Oke, sekarang lanjut di ayat yang ketiga ya. Wa idza al-ardu muddat. Wa idza al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf. Wa idza mislu i'rabi idza al-ula. Jadi idzanya sama persis idza yang berada di ayat pertama. Al-ardu adalah naibul fa'ilin, naibul fa'il. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafi'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhamma. Li fi'lin mahdzufin, yang mana fi'ilnya adalah mahdzuf. Ya. Fi'ilnya enggak ada di sini, di mahdzuf. Wal jumlatu minal fi'li wal mahdzuf wal jumlatu minal fi'li al mahzufi wa naibil fa'ili fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Yang mana jumlah kalimat yang terdiri fi'il yang mahzuf dan juga fa'ilnya ya, berarti yang mahzuf itu muqaddarnya takdirnya itu muddat ya. Wa idza muddat al ardu gitu. Tapi di mahzuf gitu. Nah, jumlahnya ini menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhaf ilaihnya lafal idza. Idza tadi yang dzaraf itu sebagai mudhaf dan jumlahnya ini sebagai mudhaf ilaihnya. Muddat adalah ya mudda fi'lu madhin mabnun 'alal fathi mabni fathah wa huwa mabnun lil majhuli, mabni majhul. Kata kerja pasif juga ya. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiru hiya. Dhamir mustatir jawaz ya, secara jawaz takdirnya adalah hiya. Hiyanya kembali pada ardu ya, bukan sama ya, karena merujuknya pada yang paling dekat gitu. Wal jumlatu la mahalalaha minal i'rabi. Jumlah kalimat muddats dan naibul fa'ilnya itu tidak menempati i'rab apapun karena dia sebagai apa? Tafsiriyatun, jumlah tafsiriyah. Jumlah yang menjelaskan jumlah yang mahdzuf tadi gitu. Jumlah yang menjelaskan ada kalimat ya, ada kata yang terbuang, yaitu sebagai fi'il dari lafaz ardu. Wa ta'u li ta'nis, ta'nya adalah ta' li ta'nis, menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya adalah mu'anas. Wa makna, ya ini maknanya. Wa makna muddats, arti muddats itu apa? Arti muddats adalah
an tuzala jibalul ardi wa akamuha hatta tamtadda wa tanbasita wa yastawi dhuhraha. Jadi arti dari muddat adalah ketika gunung-gunungnya, semua gunung yang ada di dunia ini itu sudah dihilangkan, ya, dihancurkan, diluluhlantakkan, dan juga akam. Ya, akam itu bukit-bukit, ya. Jadi kalau di bumi itu kan pasti ada gunung-gunung, bukit-bukit dan lain sebagainya, itu dihancurkan semua, nah, sehingga menjadi rata gitu, ya. Wayastawi dhuhraha. Jadi semua kelak, ya, bumi itu akan sama rata, nggak ada gunung, nggak ada bukit, diratakan semua, dihancurkan semua sehingga tanah itu menjadi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Al-wawu harfu atfin wa alqa fi'lu madhin mabniun ala fathhi, mabni fathah, ya. Al-muqaddari. Tetapi alqa di situ kan aslinya, ya, alqat, ya, dari alqa plus taknis, ya. Jadi di situ ada alifnya, ya. Yang mana alifnya itu masdhuf, ya. Jadi fathahnya tadi kan di sini kan tadi mabni fathah, ya. Ya, fi'il madhi mabni fathah, tetap dalam keadaan fathah, tetapi fathahnya dimuqaddarkan, ya, tidak dizahirkan. Di mana alal alifi al mahdhufati, pada alif yang dibuang, wa al qots, ya, karena bertemu dengan ta, ya, maka alifnya tadi dibuang. Jadi apa namanya, harokat, ya, fathah tadi muqaddarnya di situ gitu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiriyah. Adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawazan takdiruhu apa? Hiya. Hiya kembali pada lafaz ard, pada bumi. Wal jumlatu ma'tufatun ala jumlati muddat. Adapun jumlah ini fi'il fa'il diatofkan pada jumlah muddat. Ketika bumi diratakan. Maka apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan melemparkan, ya, atau memuntahkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan apa namanya, yang ada di dalam bumi itu sudah hilang semua, ya. Sudah dalam keadaan kosong, ya. Jadi diatofkan pada lafaz sebelumnya. Selanjutnya, la mahalal hal min i'rabi, maka tidak menempati i'rab, ya. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya adalah tak taknis, sudah sama semua. Ma adalah ismu mausulin, isim mausul, ya. Bi makna alladhi, dia memakai makna alladhi. Mabniun ala sukuni, di sini dia mabni sukun, ya, ma-nya ini mabni sukun di atas alif, tetapi tidak boleh didhahirkan. Fi mahali nasbin, dalam i'rab, ya, dalam i'rab ma ini, isim mausul ini menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih, sebagai objek dari lafal alqa, ya, alqa, memuntahkan, melemparkan, ya. Ya, bumi telah melemparkan. Apa? Memuntahkan apa? Ma. Ya, ini objeknya gitu. Apa-apa, ya. Fiha, yang ada di dalamnya gitu. Fiha, fi adalah harfu jarin, huruf jar, mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Waha, ha adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, mabni sukun juga, ya. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Bi fi, yang mengejarkan adalah huruf jar fi. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan ha, muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafaz yang mahdzuf, yang dibuang, ya. Takdiruhu, apa takdirnya, ya? Kira-kiranya apa? Istaqarra. Jadi wa al-qasma istaqarra fiha, gitu. Akan melemparkan, akan memuntahkan apa-apa yang istaqarra, yang berada, gitu, yang tetap fiha, di dalam apa? Perut bumi, gitu. Jadi istaqarra, lafal yang dibuang itu sebagai apa? Silatul mausul, sebagai silah mausul dari isim mausul ma tadi, gitu. Oke, ke bawah, ke halaman berikutnya. Wa takhallat, al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. Wa takhalla, lafaz takhalla adalah fi'lu madhin mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Al-muqaddari, yang dikira-kirakan fathahnya di situ, ya. Lit ta'adzuri, tidak mungkin karena ta'adzur, ya. Jadi alif itu tidak mungkin berharokat. Makanya kalau muqaddar, kalau alif itu pasti ta'adzur. Kalau ya baru apa?
fikol kan gitu. Kalau ya itu fikol kalau berat. Alal alifi al mahdzufati. Pada apa? Pada alif yang terbuang. Di situ aslingan watakholla ada alifnya, tetapi ketika bertemu dengan tak tanis maka alifnya dibuang. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru hiya. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan, kata ganti yang tersimpan ya. Secara jawaz takdirnya adalah apa? Hiya. Hiya kembali pada lafaz ardu. Maka bumi itu mengosongkan perutnya gitu. Karena tadi yang ada di dalam perutnya itu dikeluarkan semua. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il takholla ya. Takholla dan fa'ilnya dhamir tadi itu ma'tufah ya. Ma'tufatun ala jumlati al-qods, diatofkan pada kalimat al-qods yang ada di sebelumnya. La mahalalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Atau ditaknisi, adapun taknya adalah tak taknis. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Ada takliknya ke bawah. Al-makna, maksudnya tadi apa? Ayat ke berapa tadi? Wa al-qad, ayat ke-4 ya. Wa al-qads ma fiha wa taqalla. Maknanya adalah wa akhrajat ma fi jawfiha minal amwati wal kunuzi. Jadi bumi itu mengeluarkan apa-apa yang ada di perutnya ya. Terdiri dari amwat ya, mayat-mayat ya, mulai dari yang terdahulu ya, Nabi Adam sampai orang akhir zaman ya, yang sudah mati, yang terkuburkan di tanah itu dikeluarkan semua ya. Perhatikan teman-teman, al-qods ya. Al-qods itu makna melempar. Melempar itu maksudnya mengeluarkan dengan apa ya? Tidak pelan-pelan gitu. Ya langsung muncrat gitu. Jadi langsung dengan paksaan gitu. Nah, itu namanya al-qods ya. Jadi semua yang ada di dalam bumi itu, dalam perutnya dikeluarkan semua. Mayat-mayat semuanya itu keluar semua. Ya orang-orang ini. Tapi ya enggak jadi ini ya. Tapi hidup kan namanya kan, hari kiamat langsung dihidupin semua, dikeluarin semua. Wal kunuzi. Dan materi-materi apapun yang ada di dalam bumi itu. Ya berupa ya semuanya, ada tambang, ada emas, ada perak, ada minyak dan lain sebagainya ya. Kunuz itu ya. Ya semuanya lah, semua yang ada di dalam perutnya itu apapun ya, walau alam yang ada di dalam perutnya itu ya, itu sebenarnya akan dikeluarkan dengan paksa. Wa khalat goyatal huluwi ya. Sekarang apa nanti goyatal huluwi. Jadi benar-benar ya kosong ya, kosong momplong lah kalau bahasanya ini orang Jawa. Kosong momplong, nggak ada satupun sedikit pun gitu. Lam yabqa syai'un fi batiniha, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa di perutnya gitu. Ka'annaha takallat, ka'annaha tukullifat aqsa juhdiha fil qulubi. Jadi seolah-olah bumi itu dipaksa gitu. Dipaksa untuk mengeluarkan tadi. Dalam artian apa? Ketika kita mengeluarkan ya, yang ada di dalam perut kita, mungkin kita ketelan apa gitu, kita paksain gitu. Nah, itu seperti itu gitu. Ngeluarin dengan paksaan gitu. Kama yuqalu takarroma al-karimu wa taroh kama ar-rahimu. Nah, jadi ini sama ya. Takal lafat sama takarroma tarohama. Ya. Sungguh benar-benar ini ya. Orang yang mulia, orang yang baik itu sangat saat itu sangat baik sekali itu. Jadi takarroma itu artinya apa? Takarroma itu lebih lagi gitu. Dalam apa? Al-Karim kan orang yang baik, orang yang dermawan ya. Orang yang baik hati lah gitu. Jadi orang baik hati itu ketika ada lafaz takarroma itu lebih lagi gitu. Ketika dia menerima kita itu dibaik-baikan, kebaikannya itu dikeluarkan semua gitu. Itu lafalnya takarroma wa tarohama gitu. Idza balagha juhdahuma fil karomi wa rahmati. Ketika juhdanya itu ya, sudah mencapai apa? Ya, sudah mentok banget itu. Optimal atau maksimal gitu dalam pelayanannya itu. Jadi pelayanan dalam menghormati, memuliakan, mengasihi, menyayangi itu benar-benar ya maksimal banget gitu.
wa takallafa fawqa ma fi tabi'iha, dan melakukannya di atas kebiasaannya gitu. Ya, jadi sama seperti itu ya. Ini tadi mengeluarkan itu ketika di dunia kan sudah pernah kan ya. Sudah kita menyaksikan kan ketika kayak ada gunung meletus ya kan. Tanah mengeluarkan, kalau di Sidoarjo itu apa itu? Lumpur lapindo itu kan sama mengeluarkan. Tetapi kan cuman sekedarnya, ya kan? Tidak dengan batas maksimal kan. Ketika dia mengeluarkan dengan batas maksimal, maka semua akan dikeluarkan gitu. Maksudnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai apa tadi? Ayat kelima ya. Wa adina bi rabbil qad. Ini sama dengan ayat yang kedua ya. Undur i'robal ayati al-karimati asaniyati. Lihatlah i'rob pada ayat yang kedua. Wal makna, maknanya, ini maknanya beda ya. Ya, i'robnya sama tetapi maknanya berbeda. Maknanya adalah wa adinat li rabbiha fi ilqa'i fi batniha wa tahliha. Jadi bumi itu ya nurutin, dengerin ya, dengerin Tuhannya. Ketika diperintahkan untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perutnya. Sampai apa? Sampai kosong momplong gitu. Itu arti dari wa adinat li rabbiha wa huqqat pada ayat yang kelima. Oke, yang terakhir yang ayat ke-6, kita sampai ke-6 aja ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan fa mulaqihi. Ya ayyuha, ia adalah harfu nidain, huruf nida ya, huruf untuk memanggil ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. Ya. Wa ayyu, lafal ayyu adalah munada. Mabniun alal dhomi. Munada ini kalau kita belajar di kitab nahwu ya. Munadanya ayu ini adalah munada nakiroh ya. Nakiroh maksudah gitu. Munada nakiroh maksudah. Dia di sini mabni dhammah fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab ya. Waha hanya adalah harfu tanbih, ya, huruf tanbih. Huruf tanbih itu huruf agar mukhatab yang dengerin itu fokus gitu, ya. Wahai kan gitu. Oh, langsung fokus ya. Fokus ke suara itu gitu. Itu namanya huruf tanbih gitu. Mabdun ala sukun, dia mabni sukun. Al insanu adalah sifatun au atfu bayanin. Sebagai apa namanya sifat atau bayan. Boleh kita jadikan sifat atau bayan. Atau bayan itu maksudnya gini, tabi ya, sama-sama ya, semuanya atau ya kan, sifat, taukid, badal itu kan tabi kan, termasuk dari 4 tawabi itu kan. Taukid apa namanya, atau bayan juga sama ya, yaitu tabi pengikut ya, tapi yang berupa isim jamid, ya. Berupa isim jamid. Al insan kan isim jamid, ya. Isim jamid itu maksudnya kata yang tidak ada padanannya, tidak ada tasrifnya gitu. Kalau contohnya doribun, pemukul, ya, itu kan ada dari lafal doroba, yadribu, nah gitu. Tetapi kalau jamid itu nggak ada, ya udah arti itu apa namanya, lafaz itu ya sudah baku gitu kan. Nah, dan dia menyerupai sifat dalam masbuknya atau namanya atau bayan. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dia adalah ad-dhammah. Harokat apa? Dhammah. Innaka, inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan nasab. Taukid sebagai penguat, ya maknanya, dan nasab sebagai penasab isim setelahnya. Wal kafu, kafnya di sini adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang nempel di situ pada inna. Mabdun alal fathih, dia mabni fathah fi mahal nasbin, dalam i'rab apa? Menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna, sebagai ismnya inna. Maka wajib apa? Nasab. Kadihun adalah khobaru inna, khobarnya inna. Marfu'un, i'rabnya pasti rafa karena khobarnya inna. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Wal jumlatu la mahalalah min al-i'rabi. Jumlah di sini maksudnya jumlah ismiyah ya. Terdiri dari mubtada khobar, yang mana mubtada dimasukin inna, ya mubtadanya jadi isimnya inna gitu. Nah, jumlah ini la mahalalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabun nidai, sebagai jawab nida. Wal jumlatu uslubi nidai istinafiyatun. Adapun jumlah ya,
uslub nida secara keseluruhan tadi ya, mulai dari ya ayyuhal insanu ya, innaka kadhibun ya, berarti ayat ini itu tidak menempati i'rab apapun sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru gitu. Ila harfu jarin mabniun ala sukun. Ila adalah huruf jar mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun di atas alifnya tetapi tidak boleh didhahirkan. Rabbi adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan huruf jar apa? Ila. Wa alamatu jarihi al kasratu. Tanda dia jar adalah kasrah. Rabbi, ila rabbi. Wal jaru wal majrur, maksudnya ila dan rabbi adalah muta'alikun ya, terkait bismil fa'il kadhihun. Ya, dia terikat atau terkait pada isim fa'il kadhihun. Lalu kadhan ya. Kadhan adalah maf'ulun mutlak ya. Maf'ulun mutlakin ya. Maf'ul mutlak ya. Yang mana mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathah. Famulaqihi. Al-fa'u harfu atfin. Fa-nya adalah huruf ataf. Famulaqi, ya. Mulaqi adalah ismun maktufun ala kadhihun. Isim yang diatofkan pada lafaz apa? Kadhihun. Marfu'un i'rabnya rafa karena ngikut ya, ngikut kadhihun. Wa alamatu raf'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu harokat dhammah. Yang mana al-muqaddarah. Ya, al-muqaddaratu listiqali, yang mana dia tidak didhahirkan di atas ya, bukan famula kiyuhu ya, famula kiyuhu, karena ya berharokat itu istiqol berat, maka dibuang, nggak usah gitu, maka menjadi famula kihi gitu, paham ya? Kalau di atas ya, kalau harokatnya dimuqaddarahkan itu alasannya istiqol ya, berat. Kalau di arus alif alasannya apa? Ta'adzur. Nggak mungkin gitu. Wa mudhofun, dia sebagai mudhof ya, mulaki itu. Wal ha'u, ha'nya dalam dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala kasri mabni kasroh fi mahali jarin, menempati rojer sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Jadi fa mulakihi ya, hi-nya adalah fi mahali jarin sebagai mudhof ilaihnya dari mulaki. Oke, kita lihat murabnya ya, artinya ta'liqnya ya. Al-muradu bil insani jinsul insani fayashmilu al-mu'mina wal kafira. Jadi yang dimaksud wahai manusia, nah, ini khitabnya itu umum ya, manusia siapapun ya, selama dia manusia itu termasuk khitab ini ya, entah itu dia beriman, entah itu dia kafir gitu. Wal makna dari ayat ini adalah ya ayyuhal insanu, apa ini nggak kelihatan? Ya ayyuhal insanu mujiddin fi amalika jiddan ya. Jiddan wa jiddan. Ya ayyuhal insanu mujiddin fi amalika jiddan. Wahai manusia yang sungguh-sungguh, yang bekerja keras, yang berusaha dengan keras ya. Yuwasiluka ila goyatika. Jadi kalau kita di dunia itu nggak masalah ya, mempunyai cita-cita ya, mempunyai keinginan yang tinggi ya, pengen mengejar ini, mengejar karir, mengejar dunia dan sebagainya. Tapi hati-hati ya, cita-cita keinginan kita semua itu harus dibingkai dengan apa? Tetap masih pada relnya Allah gitu. Jadi jangan sampai keluar dari relnya. Karena ketika kita sudah tadi ya, idzas sama unsyaqqat, maka bentuk usaha itu ya, bentuk usaha atau kerja keras kita yang kita lakukan di dunia itu tetap akan dikasih apa? Balasan ya, dimintai pertanggungjawaban. Yuwasiluka ila buyatika famulakin rabbaka bi amalika. Maka kamu akan menemui Tuhanmu. Jadi gitu ya. Kita mau jungkir balik ya, mencari apapun di dunia ini, mau ngelakuin apapun di dunia ini ya, hakikatnya kita akan melangkah setapak demi setapak ya, menuju batas limit kita ya, menuju apa? Deadline kita. Andai kan di sini mentok ya udah berarti sudah, itulah batas akhir kita, yaitu kematian. Maka ketika sudah mati akan bertemu dengan Rabb kita, mempertanggungjawabkan perbuatan yang pernah kita perbuat selama di dunia.
fayujazika alaihi, maka dia Allah akan membalas ya, akan memberikan ya ganjaran apa yang telah kalian perbuat gitu. Oke, ini teman-teman ya, sampai ayat yang ke-6, karena ayat ke-7 dan berikutnya itu masih nyambung ya, jadi tidak cukup waktunya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah SWT ya, bisa menjadi inilah ya, pengingat kita ya, pengingat kita agar ketika kita di dunia berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berucap, dalam melakukan apapun, karena semua yang kita perbuat akan ada catatannya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT. Terima kasih. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Oke, Bara mana Bara? Bara, ada pertanyaan nggak, Bara? Oke, teman-teman, ini karena Mas Bara kayaknya nggak ada ya. Saya mewakili dari Mas Bara sebagai adminnya ya, sebagai moderatornya ya. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Biasa lagi ya. Mau bertanya, apa itu kan tadi banyak yang mahdzub, yang idza sama unsyaqqat, ada insyaqatis. Bagaimana cara mengidentifikasi apa fiil yang mahdzub itu? Kadang yang zahir saja tidak bisa memahami, apalagi yang mahdzub. Itu saja. Tapi secara keseluruhan materi yang Ustaz sampaikan saya 95% sangat paham karena sudah sering belajar apa dasar-dasarnya nahwu. Jadi semua yang Ustaz sampaikan paham. Paling materi yang dulu saya kurang paham waktu masih belajar yang mahdzub. Kalau muqaddarah alhamdulillah sudah ngerti. Tinggal mengidentifikasi mahdzub saja Ustaz. Dan terakhir kalau sudah paham ya Mas Budiansa, Masya Allah. Sosmed Ustaz. Jadi ini kan versi mufasir ya, yang bisa menafsirkan ya, bisa mengira-ngira itu sudah setingkat mufasir. Tetapi kalau kita andikan ini ya, andikan ini karangan biasa atau mungkin kitab-kitab biasa dalam artian tulisan kita gitu kan, itu pengarangnya pasti tahu gitu maksud dari kalimat yang akan kita sampaikan ya. Karena dalam bahasa Arab itu ya bahasa Arab yang baligh ya, itu kalimatnya singkat tetapi maknanya luas gitu. Maka banyak mahdzub gitu, banyak lafal-lafal yang dibuang. Tetapi kita tahu mahdzub itu dari mana? Dari dilalah tadi gitu kan. Kayak tadi kan ada kan, seperti tadi contohnya ya, mahdzubnya kan, dalla alaihi famulaki kan, dilalahnya keterangannya itu diambil dari lafaz famulaki kan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi emang harus jeli gitu, harus emang banyak jam terbang gitu. Jam terbang dalam artian ya sering belajar gitu, sehingga kita akan menemukan oh ini maksudnya ini ya. Mahdzubnya ini diambil dari dilalah ini gitu. Terus juga tadi yang kedua ya, iktifaan bima ulima fi misliha, seperti yang ada di ayat at-takfir dan al-fitor. Jadi seperti itu. Kita tahu mahdzubnya itu para ulama pun sama, pasti ada dilalahnya. Ada petunjuk-petunjuknya gitu. Paham ya? Diambil dari entah itu maknanya secara keseluruhan atau mungkin cocoknya ini ada kalimat setelahnya ini berarti cocok gitu. Jadi contohnya tadi ya di ayat yang ke tadi ya ayuhal tadi kan di ayat ke berapa tuh? Ya. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa jawabnya faya ayuhal insanu ya. Ketika ada syarat ya, jika ya, langit yang terpecah dan lain sebagainya tadi kan menjelaskan itu semuanya, maka ya, wahai manusia. Jadi seperti itu. Jadi
bisa dilihat, bisa diketahui dari dilalah, petunjuk-petunjuk yang ada. Ini juga penafsiran kan. Ini kan versi ulama ada yang mengatakan bahwa tadi mahdzubnya itu muqaddarnya karena apa? Ubistum, ya kan? Duzitum, diketahui dari isi dari kandungan ini. Isi dari surat tersebut gitu. Makanya kan kalau dibaca secara keseluruhan, maksudnya Allah itu pengen menjelaskan gitu. Ketika hari kiamat, kalian itu pasti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban dan akan dikasih balasan atas perbuatan kalian kan gitu. Nah, dilalanya seperti itu juga. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat sebagai kalimat, ya, ayat terpotong, ya kan, atau secara keseluruhan dan lain sebagainya, atau bahkan nggak ada di ayat ini, ya di surat setelah apa sebelumnya kan gitu. At-Takwir, Al-Infitor kan, yang mana polanya sama. Ya gitu, Akhi Budiansa ya. Jadi ketika kita pengen tahu mana yang mahdzub, ya kita tahunya mahdzub itu di mana. Ya kita tadi banyak belajar, ya banyak dapat. Dan kalau sekelas Al-Quran yang bisa menafsirkan ya para mufassir kan, yang sudah ilmunya sudah tinggi. Kita ini cuma mempelajari. Tetapi kalau andaikan kalimat biasa, ya kan, karangan kita biasa, ya, buku kita biasa itu, ya tadi kita mengatakan mahdzubnya itu dilihat dari banyak aspek, ya, banyak sisi. Bisa maknanya secara keseluruhan atau kalimat yang cocok, dengan gitu. Mungkin terakhir sosmed atau Instagramnya Ustaz, ya mengetahui Instagram. Minta alamat Instagramnya Ustaz. Alamat apa? Instagram, sosmed. Oh, Instagram. Jarang main Instagram. Oh iya. Ya itu ada sih, ada ntar inilah apa Instagram. Tapi jarang main. Hampir jarang, nggak pernah saya buka. Oh, syukuran. Ya mungkin kalau ini insya Allah lah. Karena sudah jam. Biasanya WhatsApp saja sih. WhatsApp. Itu saja Ustaz, karena jam 7. Ada pertanyaan lagi Mas Budi atau Pak Amka, Pak Sugenda atau teman-teman yang lainnya? Kalau dari saya Cekap tat. Oke, alhamdulillah karena pas ya jam 7 ya. Semoga bermanfaat ya Bapak-bapak Ibu. Amin. Tadi udah saya tutup ya. Nggih sudah tat. Nggih pun. Pamit rumiyin tat. Nggih, matur suwun. Teman-teman nggih. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Atas istiqomahnya ikut kajian ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.